الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal umur muhdatsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Yang pertama dan utama yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Iman. Kemudian selanjutnya yang saya hormati seksi dakwah Ustaz Nopal Rahmatullah. Dan yang saya hormati keluarga besar Masjid Nurul Iman, Bapak Haji Husin beserta ibu dan keluarga lainnya. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai kajian ini, saya akan mengajak kepada jamaah sekalian untuk membaca suratul Fatihah kepada keluarga kami yang sudah pulang ke rahmatullah, terutama eyang kami Panjang bin Pulan, kemudian anak-anak beliau Anih binti Panjang, Marni binti Panjang, Mursyid binti Panjang, Tipis binti Panjang, kemudian Mujid bin Panjang, Jabar bin Panjang, Kecil binti Panjang, Munah binti Panjang. Mudah-mudahan beliau ini selalu mendapat ampunan dan limpahan pahala dari masjid ini dan dari kita semua. Ala hadihini wa qulintin salihah zaliban likulli khair wa dafi'an likulli syarr wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini saya bisa hadir silaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pemimpin dunia dan akhirat, dan kelak kita berharap mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit sebelum saya menyampaikan kajian, saya mendapat kiriman itu berita tentang kajian ini. Ini nggak apa-apa, ini cuman asal tahu saja. Jadi yang saya sampaikan ini, saya baca kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Isinya tentang hadis-hadis Rasulullah. Tapi kalau yang namanya kajian itu
Misalnya ya, pengalaman saya di kantor itu harus ada narasumber 4, penanggap 6, penanggap lur 10 orang. Dan itu enggak 1 kali, 2 kali. Jadi maksimal 2 kali. Pertama itu round table. Ya meja bundar gitu. Ya diskusi. Kemudian setelah itu dimantapkan lagi, dipanggil narasumber yang lain, penanggap yang lain untuk membicarakan satu judul yang namanya FGD atau Focus Discussion, Focus Group Discussion namanya. Baru nanti disimpulkan menjadi satu buku dari hasil kajian tadi. Judulnya apa gitu. Saya pernah mengikuti kajian misalnya di Batam itu tentang perbatasan. Saya mendampingi gubernur, saya sebagai natulen. Saya pengalaman juga di Jogja, kajian di Jogja, kajian di Surabaya, kemudian juga makasih Mas. Saya ikut di Ternate sampai ke Morotai, nyebrang naik pesawat kecil, dan masih banyak yang lain. Ini namanya kajian sebagai diskusi, jadi ada hasilnya, jadi menjadi buku. Tapi kalau ini saya hanya membahas satu masalah. Di dalam pengumuman itu dituliskan Kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Jadi yang saya akan bahas pada pagi ini tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang punya kitab nanti bisa dilihat di sini halaman 10. Halaman 10-11. Kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Saya dulu pernah belajar dengan Kiai Haji Amin Sarbini. Baik, saya akan memulai. Jadi kajian kita pada pagi ini berbicara tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah mengerjakan? Nanti akan saya berikan sebagai oleh-oleh manfaat Bismillah. Jadi bisa diamalkan. Nggak lama, cuma ya nggak kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit baca selesai. Tapi itu nanti. Jadi kalau yang belum selesai udah pulang ya nggak kebagian itu. Karena terakhir nanti saya berikan. Saya baca yang pertama ini hadisnya nih. Saya berharap Bapak dan Ibu-ibu tidak ada yang ngantuk. Memang bangun pagi itu berat. Ya berat. Apalagi sholat berat. Tapi kalau udah latihan, udah dilatih berbulan, bertahun, insya Allah mudah. Insya Allah gampang, tidak berat. Jadi tergantung latihan kita. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak udah siap ini? Udah siap? Gak ada yang tidur ya? Kalau ada yang tidur nggak usah diganggu, biarin aja. Silakan yang mau tidur mulai. Lah iya, saya suruh nih. Dalam hadis bab 23 nih, babnya yang ketiga di dalam keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu bersabda. Apa kata Rasulullah di sini? Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berbicara, siapa yang ngomong, siapa yang membaca, siapa yang bilang. Kalau
di Pondok Jaya ini apa yang enak dipahami? Membaca apa ngomong? Ngomong bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kan diomong itu. Diucap, dibaca. Pahamnya apa kira-kira? Karena nanti ada yang nggak paham ini. Jadi siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramul katibin ayaktubu fi diwanihi arba'umia hasanah. Jadi kalau ada orang baca bismillahirrahmanirrahim, Allah tuh menyuruh, ada 2 malaikat nih kiri kanan, malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi kiramul katibin ini artinya al-kiram mulia, katibin penulis, sekretaris ya kira-kira. Penulis yang mulia. Siapa nih yang bakal nulis kebaikan? Malaikat raqib adanya di sebelah kanan. Tapi kalau yang udah mulai tidur, malaikatnya begini aja nih. Pulpennya nggak ditulis begitu. Begini aja nih. Ah, ini udah tidur ini. Jadi nggak ditulis. Malaikat begini aja nih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ini? Perintah kepada malaikat ayaktubu fi diwani arba'umia hasanah. Ditulis tuh di timbangan. Sekarang belum ada. Timbangan amal di akhirat itu ditulis tuh. Apa tulisannya itu yang baca bismillah? Arba'umia, 400 kebaikan. Loh meneng baik orang sing amin ya. Amin. Udah mulai turu ya. Udah mulai sare. Ya, berat. Memang ngaji itu berat, pagi-pagi itu udah. Apa guru bilang udah moh aja dah. Udah tehayang. Kata Ustaz Nopal itu tehayang. Tahayang ngedengekeun. Saya ulang ya. Ntar dapat 1 aja baru tidur silakan. Belum selesai udah mulai tidur, repot nih. Takutnya nanti ibu-ibu pada tidur semua, bapak-bapak saya pergi. Saya pergi lewat belakang. Saya ulangi, siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, bacanya begitu doang tuh, 1 kali, cuman bacanya sisan sekali, satunggal, cuman hiji, tapi bacanya yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah memerintahkan kepada malaikat yang mulia tadi, tulis tuh di timbangan amalnya, pahalanya 400 kebaikan. Aminnya nggak kompak nih, masih ngantuk nih. Amin. Tuh 1 kali baca berapa? 400. Kalau 10 dihitung. Kalau 100 ya tuh baru 1 kali udah. Di akhirat nanti timbangan itu bukan kayak kita lihat di dunia, turun ke bawah gitu ya. Tapi timbangan di akhirat itu naik ke atas. Karena surga itu adanya di atas. Yang di bawah itu neraka. Jadi naik. Jadi semakin banyak amalnya, siapapun nanti timbangannya itu semakin tinggi. Karena surga itu ada berapa? Ada 8. Neraka ada 7. Jadi surga itu berbeda-beda. Ini kalau paham saya nggak lanjutin nih.
Udah paham nih ya? Bacanya sekali dikasih pahala, ditulis itu di timbangan amal. Buat kita yang membaca, pahala kebaikannya itu 400 kebaikan. Banyak apa dikit? Alhamdulillah banyak. Udah pernah ngamalin belum? Udah pernah ngamalin belum? Belum tahu. Ya nanti setelah tahu ini diamalin. Kalau sudah paham, saya pindah yang kedua. Itu satu hadis tuh. Hadis yang kedua nih. Hadis yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim ta'ziman lillahi ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Artinya sopo sing nulis, ngerti nggak bahasa Jawa nih? Hah? Ini orang sini, ada orang Jawa nggak di sini? Nanti ditanya sama orang yang Jawa. Mau pakai Jawa apa Sunda nih? Sunda Jawa. Ya sombong banget kayak bisa bahasa B ya. Udah pakai bahasa Pondok Jaya aja. Siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, nulis bismillah di buku, di kertas, tapi nulisnya itu ta'ziman, rasa takut, rasa tunduk, rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan nulisnya cepet-cepet, pelan-pelan, huruf demi huruf, sesuai yang ada di Al-Quran itu jangan dikurangi. Titiknya, matnya, barisnya. Jadi ada tajwidnya itu ditulis ada berapa huruf ya. Nanti iseng-iseng di rumah hitung tuh. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya berapa? Itu nanti berdampak tuh, nanti akan saya jelaskan. Siapa orang yang bisa membaca bismillahirrahmanirrahim sejumlah huruf, itu akan menentukan berapa pahalanya, berapa manfaatnya, atau apa akibat. Saya lanjutkan dulu bagaimana orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim dengan ta'zim. Ta'zim itu kalau di kita sesama teman, sesama guru, orang yang lebih tua, ya kita menghormati. Sedikit kita menundukkan kepala kita ketika kita berjumpa. Kalau di tentara mungkin harus angkat tangan, di kepolisian harus angkat tangan. Tapi kita sebagai masyarakat umum cukup menundukkan sedikit kepala kita. Itu namanya ta'zim. Tapi ta'zimnya kepada Allah ini rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi di sini, orang yang nulis dengan ta'zim, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya diampuni, dosa-dosa yang dulu dan dosa-dosa yang terakhir. Yang dulu dan yang terakhir itu kalau udah mati. Begitu udah mati itu diampuni dosanya. Terdahulu kita dulu masih kecil. Dari mulai kita balik itu dihitung. Kita dulu pernah nyolong jamblang, ambil timun di Bulak. Itu kerjaan saya tuh dulu. Tapi saya udah istighfar.
Saya kalau kecil dulu, ya kemarin nih main, karena saudara saya banyak di sini. Saya main sampai dulu sini ada pohon karet. Orang sini mana tahu ada pohon karet situ? Hah? Oh tahu. Oh berarti ini orang lama juga ya? Ada pohon karet, sono saya ngadem. Ya kalau yang orang baru nggak tahu di mana pohon karet. Udah kagak ada. Coba tanya yang dulu di mana lempengan pohon karet. Kalau yang umurnya sekarang 60 tuh ada pasti tahu. Ada yang umur 60. Jadi orang yang nulis tuh nulis doang bismillah. Allah ampuni dosanya. Ini luar biasa. Nanti bisa kita praktekkan. Iseng-iseng kita beli buku baru, tulis bismillah. Ini saya ingat nih, saya nakal dulu waktu sekolah. Saya bolos di sekolah. Saya ada sekitar 10 orang. Jadi oleh guru saya dihukum suruh tulis bismillah tuh, sebuku. Wah, sebuku. Ya capek gitu. Udah ada yang bener ada. Saya masih ingat sekitar tahun 77 gurunya Kiai Haji Balia Isa. Saya dihukum, ya macam-macam tuh. Kamu nulis kulhu, penuhin. Saya bismillah. Saya masih ingat. Mudah-mudahan bismillah itu menjadi pahala buat saya. Amin ya robbal alamin. Ini dua nih, udah 2 hadis. Lanjut. Masih terang matanya? Telinganya masih dengar? Biarin saya pancing ibu-ibu biar dia marah sama saya. Sekarang yang berikutnya, hadis yang berikutnya. Saya belum sempat ngelihat ini, langsung saya masukin ke tas saja. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kayak yang pertama tadi. Siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim? Membaca. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abror, maka orang itu ditulis namanya termasuk orang yang baik. Baca, kalau tadi yang pertama dapat pahala 400, yang kedua ini membaca bismillahirrahmanirrahim, nanti di hari kiamat dia termasuk orang yang abror, baik, orang yang baik. Apalagi di sini, dan dihapus dari kekafiran dan kemunafikan. Jadi nggak ditulis dia orang munafik dan juga orang kafir, tapi ditulis dia termasuk orang yang baik. Nah, sebelum lanjut, saya terjemahkan dulu yang tadi. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nih, kita uji nih bismillah ini. Kalau ibu-ibu tidak paham, belum yakin dengan bismillah, kita uji. Kita uji hari ini. Ibu-ibu pernah mendengar sejarah Nabi Sulaiman? Pernah enggak? Halo? Pernah dengar enggak?
Tapi lengkap apa enggak? Ya udah, yang sejarah ini aja saya buka. Nabi Sulaiman waktu itu ada, dia punya teman, punya tentara, punya mata-mata intelijen kalau di tentara itu. Binatang atau burung hudhud. Burung hudhud itu intel, jadi dia petugas intel. Kemana nih burung hudhud nih? Dia cari-cari, dia panggil. Nabi Sulaiman itu diberikan bisa berbicara, paham bahasa binatang. Enggak lama muncul tuh burung hud. Dari mana kamu? Kubunuh kamu. Kok pergi nggak bilang, nggak ngomong. Ternyata burung hudhud itu membawa berita. Tuan, di sana itu ada negeri Sabak. Ada seorang wanita cantik, dia menjadi seorang ratu. Namanya Ratu Bilqis. Kerajaannya megah, mewah. Pokoknya wah gitu. Dan tentaranya 12 juta dari bangsa manusia, 12 juta dari bangsa jin. Belum lagi yang lain. Nah, ketika itu jadi pembicaraan dengan burung hudhud ini, akhirnya burung hudhud itu disuruh mengirim surat ke Ratu Saba, Ratu Bilqis. Kerajaan Saba ini letaknya itu kalau nggak jauh dari negeri Yaman, dari Yaman. Kemudian setelah Nabi Sulaiman mengirim surat itu, dibaca tulisannya, kira-kira bisa dipahami begini. Ini surat dari Nabi Sulaiman. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ala waktuni muslimin. Intinya supaya tunduk gitu loh. Kata Sulaiman dalam bahasa kita ini kira-kira, kamu jangan sombong. Jangan sombong, tentaramu itu besar, banyak. Kamu harus tunduk kepadaku, kira-kira begitu. Akhirnya Ratu Bilqis ini kebingungan. Kok ini surat bisa masuk kamar? Dal dikunci. Jadi burung hudhud itu lewat lubang angin, set, masuk ke kamar. Nggak ada yang tahu. Lalu dibicarakan oleh Ratu Bilqis beserta menterinya bahwa ada surat ajakan Nabi Sulaiman, kita harus tunduk kepadanya. Kalau tidak mau tunduk akan dihabiskan, dihancurkan, kira-kira begitu. Akhirnya Nabi Sulaiman ini didatangin utusan tuh, utusan dari Ratu Bilqis. Dia membawa emas, perak, ya berbagai macam itu ditampilkan itu. Kata Nabi Sulaiman, saya nggak butuh ini, saya nggak butuh emas perak. Yang penting kalian ini masuk Islam, tunduk padaku, kira-kira begitu. Lalu dalam pembicaraan ini kata menteri-menterinya dan kaumnya, saya terserah ibu yang bisa mengambil keputusan, saya ngikut. Akhirnya Ratu Bilqis itu menyatakan dia masuk Islam beserta menteri dan anak-anak. Kemudian datang utusan lagi bahwa kami akan datang bertemu dengan Nabi Sulaiman. Ya kira-kira ditentukan, lapangannya di mana sudah ditentukan. Lalu Nabi Sulaiman ini
berkata nih kepada tentaranya, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari Sabah ke tempat ini? Siapa yang bisa? Kata jin, dia ngaku, jin Ifrit, saya Tuhan. Berapa lama? Berapa lama mindahin itu? Itu dicontohkan Tuhan duduk, berdiri, duduk kembali. Ada nggak bisa nyontohin ibu nih? Ibu nih lagi duduk, diri, duduk lagi. Kira-kira berapa menit? Hah? Berapa menit? Kata Nabi Sulaiman, lama. Padahal dari duduk, kan dari Sabah tuh berapa kilometer ke sini, dalam waktu sekejap, nggak berani. Akhirnya dari bangsa manusia, seorang alim, seorang ulama besar dari bangsa manusia, saya Tuhan, siap. Apa dari seorang ulama itu? Coba Tuhan merem, buka matanya. Lamaan mana tuh tadi kira-kira? Duduk, diri, duduk lagi, sama merem, buka mata. Lamaan mana? Lamaan yang diri ya. Akhirnya seorang ulama tuh. Apa kuncinya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya bismillah itu. Kita nggak bisa mengamalkan yang hebat-hebat itu, nggak bisa. Kita baru baca 100 saja udah capek. Baru baca 200 saja udah bosan. Tidur aja nggak baca bismillah. Iya. Itu dari bismillahirrahmanirrahim. Itu amalan bismillahirrahmanirrahim. Hebat kan? Jadi sekejap. Lalu jadi begitu raja atau Ratu Balqis mau kemari nih, mau ke tempat Nabi Sulaiman, kan dia udah di pertengahan jalan. Itu perjalanan berkuda. Perjalanan berkuda itu sekitar 3 bulan. Dikisahkan perjalanan pakai kuda cepet 3 bulan itu. Dari Sabah ke Palestina. Kuda nggak pernah berhenti, mungkin dipecut, terbang bisa mungkin 3 bulan. Ini kok cuma 5 menit, nggak sampai 5 menit, matanya dibuka, udah nyampe. Nah begitu apa itu, ini kosong kira-kira. Pak Ustadz Nopal, Ustadz, kayak dibijakan ya, kelamaan ya. Terus. Keenakan lupa nanti. Sampai di mana tuh? Hah? Pokoknya kira-kira ini Ratu Bilqis beserta 12.000 tentaranya menuju ke Palestina. Raja Sulaiman kan kosong tuh, kosong ininya, kerajaannya dipindahkan. Duluan itu, duluan apa, kerajaan itu, istana ya, istana udah nyampe. Begitu istana nyampe ya, beberapa jam dia baru nyampe nih. Ratu Balqis kan nggak mungkin dia nanya, ini kayak punya gua gitu ya, di hatinya doang. Nah ini dia tadinya kan 12 juta itu mau nyerang, kuat, kita kuat. Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman itu memberikan satu apa itu ya, menunjukkan
begitu sudah dekat, itu dari bangsa manusia. Nabi Sulaiman duduk di kerajaan ini nggak ada bangku, tapi dia bisa diam berdiri. Ya contohnya seperti ini ya, diem aja tuh. Itu ada 12 orang di belakang Nabi Sulaiman, nggak ada bangkunya. Nah, dia ngeliat itu aja udah aneh. Tadinya itu mau keras, ternyata lunak ya. Kehebatan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman kan duduk, yang lain ini berdiri tapi kok nggak ada tempat itunya. Paham nggak nih kira-kira ibu-ibu bapak-bapak? Nggak ada apa? Ganjelannya nggak ada. Iya, tuh kehebatannya. Nah begitu sampai, dia udah heran nih. Tapi itunya disulap nih, lantainya disulap, seperti lantai yang ada airnya begitu. Tapi punya Ratu Balkis itu. Makanya Ratu Balkis begitu dia datang, dikirain air, dia angkat tuh ininya, apa baju kerajaannya itu, sampai kakinya kelihatan. Ratu Balkis ini ibunya bangsa jin, bapaknya seorang raja. Jadi dia keturunan jin. Kakinya nggak sama seperti kita. Kakinya agak bengkok sedikit itu, kayak kaki kuda gitu. Kan kelihatan begitu, dikirain air ini gitu. Itu dari situ dia sudah pertama ngelihat ini ada orang 12 orang ini dirinya di apa gitu kira-kira. Dia udah bingung. Kedua, itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu begitu datang, bukankah ini punya kamu? Kira-kira istanamu begini, kira-kira bahasa kitanya begitu. Ya kok bisa nyampe ke sini gitu. Contoh seperti ini nih, Masjidul Iman terbang. Ada orang bisa punya ilmu wali, dipindahin ke Sonono, ke Pondok Jati. Orang heran semua nih, siapa nih yang hebat nih? Wah, ini Ustaz Nopal ini. Ustaz Nopal nih, dia amalan wali nih. Kok ini bisa ya, ternyata Nabi Sulaiman itu di situ kan waktu nih muslimin, datang kepadaku tapi kamu harus menjadi muslim. Dia lihat tadi beberapa keajaiban, istananya bisa dipindah. Dia menolak emas, nggak perlu. Nabi Sulaiman udah banyakkan dia, udah lebih kaya, karena Nabi Sulaiman ini punya warisan dari bapaknya, yaitu Daud. Nabi Daud kan udah raja, Sulaiman diangkat oleh Allah menjadi raja. Maka bahkan doanya Nabi Sulaiman, tidak ada kerajaan yang banyak, yang kaya, yang megah selain aku, kira-kira gitu. Ternyata nggak ada di dunia ini orang yang kaya sekaya Nabi Sulaiman. Kerajaannya bukan nggak ada duanya, sampai hari ini nggak ada. Maka nanti di hari kiamat itu ada perbandingan, nanti ada perbandingan. Ada orang yang kaya misalnya, ditanya oleh Allah, kenapa nggak sholat? Saya sibuk, perusahaan saya banyak, 1000, kontrakan saya 1000, nggak sempet ini. Kayak mana kamu dengan Raja Sulaiman? Tuh Raja Sulaiman, lihat, nggak ada tandingannya kekayaan. Tapi dia sholat. Itu di hari kiamat nanti ada 4 itu. Ada orang yang miskin nggak sholat. Lihat Nabi Isa, lihat Siti Maryam. Siti Maryam makannya rumput. Nabi Isa itu nabi yang paling miskin.
Maka kalau ada orang miskin nggak sholat itu, lihat Nabi Isa, Siti Maryam, dia miskin banget tapi sholat ibadahnya. Bahkan di malam hari nggak pernah dia ini tidak bangun malam. Saya boleh minum ini? Udah serak-serak ini. Mana yang boleh ini? Saya yang putih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita bahwa Nabi Sulaiman itu mengajak Ratu Bilqis masuk Islam, seluruh menteri dan ininya berhasil. Karena kalau nggak mau dihancurkan oleh Nabi Sulaiman. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah ini jangan ada yang salah paham. Gue mau ngamalin Bismillah 1000 kali ini biar bisa ini terangkat ini. Jadi sombong. Nih liatin misalnya gitu. Itu jadi sombong. Kita nggak usah yang begitu-begitu. Kisah ini kita menjadi ilmu pengetahuan buat kita. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, waktu cepat banget ini. Sampai jam 6 ya? Hah? Wah, hebat ini. Ya kalau sampai jam 8 saya nagih sama Ustaz Nopal ini. Amplopnya ditambah Ustaz. Hah? Ibu-ibu di belakang bilang, udah jangan dipanggil-panggil lagi, mata duitan. Orang disuruh nambah kok nambah amplop ya. Ini guyon ya ibu-ibu ya. Saya baca berikutnya nih, hadis yang berikutnya. Tadi saya janji mau ngamalin Bismillah ya. Saya tambah satu lagi karena waktu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain." Jadi kalau kita masuk majelis taklim, kita duduk di majelis taklim, hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man fa'ala zalik, kata Nabi, siapa yang melakukan itu, setiap duduk di majelis taklim dia baca bismillah, dia baca sholawat, maka kata Nabi, malaikat itu akan mewakilkan kepada orang yang baca bismillah dan sholawat tadi, maka dia dijauhkan dari orang-orang yang gibah, meneng bae, dijauhkan dari sifat-sifat gibah. Tahu gibah? Gibah ini kalau kata orang Jawa, teman saya nih, ngerasani wong. Tanya nih sama teman kita yang Jawa, ngerasani wong. Apa ngerasani wong? Hah? Ya udah, belajar nanti, jangan harus ditanya tuh orang Jawa tuh. Opo mas, ngerasani wong ki opo mas? Jadi tahu gitu. Jadi supaya membaur tuh bahasa. Jadi orang-orang yang membaca bismillah tadi di majelis taklim, sholawat,
Jadi terhindar dari sifat-sifat apa? Ghibah. Kadang-kadang kan kalau orang yang nggak ngaji itu beli sayuran, ghibah ngomongin. Si anu tuh boleh beli motor ngutang. Nah. Terus sedikit lagi temennya nih kemarin kudungannya merah, sekarang hijau. Kemarin merah deh, sekarang hijau, itu boleh ngutang tuh mampu anu. Nah, itu ghibah namanya. Orang yang sifat ghibah begitu ada jadi omong. Sebetulnya masih ada ini karena waktu. Saya ingin yang terakhir ini bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang saya berikan amalan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau mau tidur itu baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak huruf. Dihitung tuh bismillah berapa hurufnya. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim. Bisa kok, cepet tuh berapa kira-kira umurnya? Ada yang tahu? Bismillah hurufnya piro? Halo? Ya udah nanti hitung sendiri aja. Yang kedua itu kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin diberikan rezeki, dimudahkan rezeki, itu baca bismillahirrahmanirrahim 100 kali sehari 100 kali. Amalin habis sholat itu nggak sampai 5 menit. Mau nggak saya kasih amalan ini? Baca 100, itu nanti akan diberikan rezeki oleh Allah. Ada yang menentang, begitu udah dapat 1 bulan, wah Pak Ustadz ini ngomongnya gak bener ini. Aku udah sebulan ini kok rezekiku podo wae. Jangan lupa, jangan khawatir. Ibu nanti akan diberikan oleh Allah di hari kiamat. Amin. Akan diberikan di alam kubur, di padang mahsyar. Banyak nanti kebutuhan. Apalagi ada orang yang sudah niat haji sampai meninggal nggak berangkat, itu diberikan nanti pahala hajinya. Nih, hai bulan ini pahala hajimu. Kamu udah niat haji. Itu bismillah itu sangat hebat. Tadi saya sudah gambarkan. Cari di Al-Quran itu yang saya baca tadi. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, ala ta'lu alayya wa atuni muslim. Jadi bismillah ini sangat luar biasa. Yang terakhir, siapa yang sudah masuk surga lantaran bismillah? Nabi Allah Idris. Pernah dengar? Nabi Allah Idris sudah mati apa belum? Hah? Belum, dia ada di surga. Kenapa namanya Idris? Karena dia membaca terus tuh bismillah. Kan dulu belum ada qul huwallahu ahad, belum ada Fatihah, Quran belum ada. Jadi yang dia baca itu bismillahirrahmanirrahim setiap hari. Maka dia diangkat oleh Allah dan dia berada di taman surga karena kemuliaan bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, mungkin waktu juga yang membatasi kita. Saya mohon maaf, mungkin bahasa saya ini bahasanya kasar, karena kalau halus ibu-ibu nggak dengar. Ya bahasa saya kasar, kemudian kurang enak. Jadi kesimpulannya, udah amalkan bismillah. Mau tidur tadi
sebanyak huruf yang ada di bismillah kalau mau tidur. Apalagi ibu-ibu itu bisa tahan napas tuh. Tahan napas. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim. 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 Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita bisa memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan pertama tadi yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang punya anak sedang belajar supaya diberikan kesuksesan. Dan kita mendapat berkah selalu setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali zalika ahla. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa fil qabri mu'nisa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.